Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film ICU tahun 2019. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sebuah rumah. Pertengahan film, kamu pasti bakal mikir ceritanya gampang ditebak, tapi twistnya jauh lebih gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di sebuah kota kecil di Amerika. Di suatu hari yang cerah terlihat seperti hari-hari biasa pada umumnya. Seorang anak bernama Justin pulang sendirian dengan menggunakan sepeda. Ia adalah warga lokal sehingga memilih masuk ke hutan untuk memotong jalur pulang. Namun saat di sana, ia tiba-tiba terjatuh dan ini adalah terakhir kalinya Justin terlihat. Keesokan harinya, kita akan melihat seorang wanita bernama Jackie yang sedang melamun. Jackie memiliki anak laki-laki bernama Connor, namun terlihat kalau hubungan mereka sedang tidak baik. Have you seen my mug? The one with the sunflowers on it? Jackie bertanya apa Connor melihat mug dengan bunga matahari, namun Connor membantahnya. Jackie harus segera pergi bekerja dan memberitahu Connor kalau ia akan pulang terlambat. Setelah Jackie pergi, ayah Connor yang bernama Greg muncul dari sofa karena ia tidur di sofa. Pretty shitty thing what she did. Hey. Ternyata Jackie ketahuan berselingkuh dan karena itulah Connor membenci ibunya. Namun walau begitu, Greg dan Jackie tidak bercerai. Greg melihat luka memar di wajah Connor. Situasi hati Connor sedang tidak stabil sehingga ia sering berkelahi. Saat Greg akan ke kamarnya, ia sadar kalau ada salah satu foto keluarganya yang hilang namun ia tak begitu memikirkannya. Tak lama kemudian setelah Greg bersiap ke kantor, Jackie meneleponnya bertanya apa Greg sudah makan. Hubungan mereka sedang rumit dan Greg memilih untuk menjauh sejenak. Namun tentunya bukan berarti ia tak marah. Saking marahnya, Greg bahkan melempar ponselnya sampai memecahkan jendela. Namun saat memeriksanya, ia melihat mug dengan gambar bunga matahari di atap. Greg memeriksanya dan melihat ada beberapa puntung rokok. Greg pikir kalau ini adalah ulah Connor. Kemudian Greg pergi bekerja. Ternyata Greg adalah seorang detektif. Ia diberi tugas atasannya untuk memimpin kasus menghilangnya Justin di awal film. Di kota ini, walau kecil namun ternyata kasus menghilangnya anak lumayan sering terjadi sehingga tentunya kepolisian menjadi khawatir. Kemudian Greg ke lokasi Justin kemungkinan menghilang. Tim pencarian sudah lebih dulu beraksi dan sudah menemukan sepeda Justin di sungai. Greg ditemani seorang detektif bernama Spitz. Kepolisian dan warga setempat masih belum menyerah untuk mencari Justin. Spitz pernah menangani kasus serupa sehingga ia ingin membantu walau di kasus ini Greg yang memimpinnya. Mereka pergi ke lokasi di mana petunjuk berada. Ditemukan sebuah pocket knife hijau di tanah. Ini bukan barang biasa karena ternyata di kota ini ada serial kidnapper yang menjatuhkan pisau yang sama. Spitz pikir ini adalah kasus yang sama dengan yang pernah ia pimpin. 6 anak ditemukan terkubur dengan pisau hijau di dalamnya. Namun Spitz sudah memasukkan pelakunya ke penjara sehingga ia pikir mungkin pelakunya terinspirasi darinya. Sementara itu di rumah, Jackie pulang lebih awal. Saat ke dapur, ia melihat laci terbuka dan semua sendok dan garpunya menghilang. Di saat yang sama, ia juga mendengar suara dari lantai atas sehingga membuatnya waspada. Jackie memeriksanya dan ia menemukan seorang pria asing. Pria ini menjelaskan kalau Greg memanggilnya untuk memperbaiki jendela yang pecah. Jackie tak mempermasalahkannya, namun Jackie bertanya siapa yang mengizinkannya masuk. Pria ini menjawab anak perempuan Jackie, namun tentunya Jackie bingung karena satu-satunya anaknya adalah Connor. Waktu berlalu, malam pun tiba. Connor dan Jackie makan malam berdua dan keadaan sangat canggung. Jackie bertanya apa yang mengizinkan tukang masuk sebelumnya adalah Connor, namun ia membantahnya. Connor masih marah pada ibunya dan bertanya kenapa Jackie berselingkuh. Jackie tak bisa menjawabnya dan juga tidak mau memberitahu dengan siapa ia berselingkuh. You ruined our family and you should fucking pay for it! Connor muak karena Jackie bertindak seolah tidak ada apapun yang terjadi padahal ia sudah menghancurkan keluarga mereka. Jackie tak mengejar Connor dan memilih mencuci piring. Namun tiba-tiba TV menyala dengan sendirinya menunjukkan berita menghilangnya Justin. Jackie mematikan TV, namun entah kenapa TV kembali menyala. Di saat yang sama, Greg pulang. Jackie mengajak bicara Greg, namun Greg hanya diam. Jackie berkata banyak sendok dan garpu yang hilang dan ia pikir yang mencurinya adalah tukang yang dipanggil Greg.
Tukang itu juga berkata kalau ada anak perempuan di sini sehingga Jackie pikir tukang itu berbohong dan mencurinya. Saat Greg akan ke kamar, ia melihat ada foto yang hilang lagi. Tak lama kemudian, ia melihat hamster peliharaan Connor yang kabur. Greg mengejarnya dan hamster itu masuk ke kamar Connor lalu bersembunyi di dalam lemari. Connor? Greg mengikutinya memasuki lemari, namun tiba-tiba ada yang menutup pintu lemari. Greg pikir yang mengurungnya adalah Connor karena ia melihat bayangan di bawah. Greg menggedor-gedor pintu, namun pintunya tak mau dibuka. Tak lama kemudian pintu terbuka dan yang membukanya adalah Jackie. Greg pikir yang menguncinya di dalam adalah Connor, namun Jackie berkata kalau Connor tidak ada di rumah. Setelah memeriksa rumah, Greg kembali dan berkata kalau ia tak menemukan siapapun. Ternyata setelah ketahuan berselingkuh, Jackie dan Greg sudah tidak tidur sekamar. Jackie tahu kalau yang ia lakukan sangat salah. Ia rela melakukan apapun untuk mengembalikan semuanya seperti semula, namun tentunya itu tak semudah kedengarannya. Selama ini, Greg merasa minder karena Jackie berasal dari keluarga berada, sementara Greg hanya seorang polisi. Greg merasa satu-satunya alasan mereka menikah karena Jackie terlanjur hamil. Di malam hari, Greg dan Jackie tidur di kamar berbeda. Jackie tidur di kamar, sementara Greg di kamar tamu di lantai atas. Di tengah malam, Jackie terbangun karena mendengar suara. Ia ke kamar Connor dan melihat laptop Connor menyala karena ia sedang bermain games. Tak lama kemudian Connor datang karena ia baru membawa air minum. Jackie berkata kalau besok pagi ia yang akan mengantar Connor ke sekolah. Jackie membersihkan sedikit kamar Connor yang berantakan. Di kolong kasur, ia melihat sebuah topeng kodok namun Jackie mengabaikannya. Keesokan harinya, Greg bangun lebih awal karena ditelepon kantor untuk segera datang. Saat melihat celananya, ternyata malam ini Greg ngompol di kasur. Kemudian secepatnya Greg ke kantor. Atasan mereka memberitahu kalau ada kasus Spitz yang sama seperti menghilangnya Justin. Spitz sudah menangkapnya dan dipenjara selama 15 tahun. Sama seperti perkataan Spitz, korban ditemukan sambil memegang pisau hijau. Pengacara orang yang Spitz masukkan ke penjara ingin menjadikan kasus Justin untuk menuntut Spitz karena salah tangkap. Spitz sangat yakin kalau ia tak salah tangkap, karena dari rumah pelaku ditemukan banyak pakaian korban. Bos mereka juga pikir kalau pelaku penculikan Justin hanyalah meniru apa yang dilakukannya dulu. Namun ternyata 15 tahun yang lalu ada 2 korban penculikan yang berhasil kabur dan karena itulah Spitz berhasil menangkap pelakunya. Spitz dan Greg diminta untuk menemuinya untuk meminta keterangan. Kemudian mereka pergi ke sebuah rumah. Ingat kejadian ini 15 tahun yang lalu sehingga sekarang korban sudah dewasa. Tommy? There's some nice men here to see you. Salah satu korban yang selamat bernama Tommy. Tentunya pernah diculik membuat psikologi Tommy sedikit terganggu. Dari wajahnya terlihat Tommy dipenuhi luka dan juga mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun darinya karena yang Tommy lakukan hanyalah berteriak histeris. Kemudian mereka pulang ke kantor dan mendengarkan rekaman suara. Dari rekaman suara ini, Tommy menjelaskan ia sedang bersama temannya bermain. Tiba-tiba ada seorang pria yang mengajak mereka bicara lalu menculik mereka. Mereka dibawa ke sebuah rumah, namun rumah itu sudah hilang karena rumah itu adalah rumah ajaib. Kemudian Greg dan Spitz kembali ke hutan. Greg pikir mungkin Justin mengenal penculiknya. Mereka bertemu di hutan sehingga Justin berhenti kemudian pelaku menculik korban. Namun Spitz menemukan sebuah benang yang diikat di pohon. Menurutnya pelaku memasang perangkap dengan benang ini sehingga Justin jatuh dan saat itulah ia diculik. Di tempat lain, Jackie sedang di rumah. Seorang pria bernama Todd datang dan ia adalah selingkuhan Jackie. Todd masih ingin melanjutkan hubungan mereka namun Jackie menolaknya. Jackie ingin Todd pergi apalagi Connor masih ada di rumah. You know the... Ow! Ow! Oh my God! Ow! Tiba-tiba mag bunga matahari Jackie jatuh dari atas dan mengenai kepala Todd. Kepala Todd berdarah sehingga Jackie membawanya ke basement untuk mengobatinya. Jackie harus mengantar Connor sekolah sehingga ia akan mengobati Todd sementara lalu membawanya ke rumah sakit. Di saat yang sama, Jackie menerima telepon dari Todd padahal Todd sedang tidak memegang ponselnya. Jackie mengangkatnya dan ia mendengar suara musik. Ia sadar kalau musik ini berasal dari rumahnya. Jackie memeriksanya dan ternyata ada pemutar musik yang menyala. Jackie bertanya apa Connor yang menyalakannya namun ia membantahnya. Kemudian Jackie mengantar Connor ke sekolah. You can tell me I won't be mad. I just want you to... Saat akan keluar, mereka hampir menabrak seseorang. Ternyata wanita ini adalah ibu Justin. Ia tak ingin hanya diam sehingga menemui Jackie untuk bertanya tentang progres pencarian Justin karena yang memimpinnya adalah Greg.
Jackie tak tahu apapun sehingga ia hanya bisa mendoakan yang terbaik. Dengan perginya Jackie dan Connor, kini Todd sendirian di rumah. Ia memeriksa lemari untuk mencari obat-obatan, namun tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya dari belakang. Waktu berlalu, Jackie kembali ke rumah. Ia terkejut saat melihat Todd sudah tak sadarkan diri dan dipenuhi darah di kepalanya. Di malam hari, Greg pulang. Jackie meminta pertolongannya. Ia menunjukkan mayat Todd di basement. Ia menjelaskan Todd tiba-tiba datang, namun ia bersumpah kalau ia sudah bilang ingin mengakhiri hubungan mereka. Namun tiba-tiba ada mag yang jatuh dari atas dan mengenai kepala Todd. Greg bertanya kenapa Jackie tidak menelepon ambulan. Jackie menjawab ia pikir yang melemparnya adalah Connor dan jika Todd kenapa-napa, Connor bisa mendapatkan masalah bahkan di penjara. Jackie sangat bingung dan juga takut. Namun Greg tak akan membiarkan Connor masuk penjara. Greg adalah seorang polisi dan ia tahu bagaimana cara menghilangkan jejak. Mereka ke hutan untuk mengubur mayat Todd. Ini semua mereka lakukan agar Connor tidak masuk penjara walau mereka tidak tahu kalau Todd meninggal karena seseorang memukulnya di belakang kepala. Jackie tak bisa berhenti meminta maaf karena berpikir kalau semua ini adalah salahnya. Sementara itu, Connor pulang ke rumah. Tentunya saat ini ia sendirian di sana lalu push rank. Saat bermain, Connor merasa mendengar suara berisik di bawah. Ia memeriksanya dan melihat mesin cuci yang berputar berisik. Connor menghentikannya dan ternyata yang ada di dalam mesin cuci adalah garpu dan sendok yang menghilang. Kemudian Connor kembali ke kamar dan ada pesan bertanya, "Apa kau tahu apa itu frogging?" Connor bertanya siapa yang bicara, namun orang itu hanya meminta Connor mencari tahu apa itu frogging. Connor mencarinya di internet dan ternyata frogging adalah sebuah praktik orang yang tinggal di rumah orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Dan saat ini itulah yang terjadi di rumah Connor. Seseorang muncul di belakang Connor dengan topeng kodok seram kemudian menyerangnya. Waktu berlalu, Greg dan Jackie sudah pulang. Jackie! Saat sedang minum, Greg mendengar suara teriakan Jackie dan memeriksanya. Ternyata saat ini Connor sedang diikat di bathtub namun untungnya masih hidup walau tak sadarkan diri. Di sana, Greg melihat pisau hijau seperti yang ditemukan di lokasi Justin menghilang dan korban penculikan 15 tahun yang lalu. Greg meminta Jackie membawa Connor ke rumah sakit sementara ia akan menunggu di rumah mencari siapa yang menyerang Connor. Kini Greg 100% waspada bahkan sudah menyiapkan pistolnya. Foto di dinding sudah sepenuhnya hilang dari frame. Ia mencari ke kamar Connor namun tak bisa menemukan siapapun. Greg pergi ke lantai atas yang ada kamar tamu namun hasilnya masih nihil. Namun di dinding ia melihat banyak fotonya yang hilang dari frame yang penuh coretan dan lubang. Dari lantai bawah Greg mendengar suara musik sehingga memeriksanya. Dari belakang muncul seseorang yang menyerangnya dengan kapak. Kini kita mundur ke beberapa hari sebelumnya. Kita akan melihat seorang wanita bernama Mindy dan seorang pria yang memegang kamera. Mereka melakukan frogging di rumah Greg saat kosong. Mindy sangat kagum dengan rumah ini yang baginya sangat bagus. Mereka pergi ke kamar tamu dan akan menjadikan di sini markas yang ada di lantai teratas dekat atap. You gotta be fucking kidding me. Namun Mindy menunjukkan kalau mereka akan tinggal di atap. Mindy merekam dirinya sendiri karena ia menganggap dirinya sebagai profesional frogger. Ia sudah terbiasa menyelinap dan tinggal di rumah orang lain diam-diam dan belum pernah ketahuan. Ia memberi saran untuk mencari rumah yang memiliki ruang tamu karena biasanya ruangan ini jarang diperiksa. Ia juga sebisa mungkin tidak mengambil banyak makanan agar tidak ketahuan. Biasanya Mindy melakukannya sendirian namun kali ini ia membawa pria bernama Alec yang akan menjadi kameramennya. Saat ini tidak ada siapapun di rumah sehingga mereka bebas melakukan apapun. Di tengah malam, Mindy merekam dirinya sendiri saat bersembunyi di atap. Mindy mencari Alec namun tak bisa menemukannya. Ternyata saat ini Alec sedang merokok di atas genteng. Mindy tidak suka Alec seenaknya karena tentunya ini berbahaya. Waktu berlalu saat Mindy tidur, Alec membawa kameranya tanpa sepengetahuannya. Alec pergi ke kamar Jackie, merekamnya sedang tidur. Alec juga ke kamar Greg yang saat ini sedang tidur di sofa seperti di awal film. Menurut Mimin, ada orang numpang tak diundang lebih serem daripada rumah berhantu. Keesokan harinya adalah momen Connor dan Jackie sarapan. Di lantai atas ada Mindy yang meminta Alec tidak merokok karena bisa mendeteksi smoke alarm. Mindy tak mengerti kenapa Alec sangat teledor karena jika mereka ketahuan mereka bisa ditangkap polisi. Mindy memarahi Alec karena biasanya ia melakukan frogging sendiri. Alec memohon agar Mindy mengajaknya namun ia malah membahayakannya. Alec meminta maaf dan berkata kalau ia hanya bosan.
Tiba-tiba mereka mendengar suara yang lumayan keras. Ini adalah momen di mana Greg melemparkan ponselnya sampai jendelanya pecah. Dan ingat, tak lama kemudian Greg melihat mug bunga matahari di genteng. Greg ke atas untuk memeriksanya dan untungnya Alec dan Mindy bisa bersembunyi tepat waktu. Setelah rumah kosong, Mindy melihat-lihat basement. Ia memutuskan untuk menyimpan tasnya di lemari basement. Sementara Alec ternyata adalah orang yang mencuri foto selama ini. Kemudian Alec menemui Mindy di dapur. Alec menunjukkan kalau ia mendownload aplikasi yang bisa menjadi remote untuk menyalakan TV. Alec pikir akan lucu untuk mengerjai pemilik rumah untuk sedikit menakut-nakuti mereka. Mindy melarangnya karena itu berbahaya. Just a second. Just let him in. He doesn't know you don't live here. Di saat yang sama ada yang menekan bel. Mindy adalah orang yang mengizinkan tukang untuk masuk. Dan tentunya tukang ini pikir kalau Mindy adalah anak pemilik rumah. Dan saat Mindy berbicara dengan tukang, Alec membawa sendok dan garpu di dapur. Kemudian Alec ke kamar mandi. Di meja ada obat tidur, kemudian Alec meremukannya kemudian memasukkannya ke dalam botol air minum. Waktu berlalu saat Mindy dan Alec bersembunyi di atap untuk menghilangkan bosan mereka scroll-scroll. Mindy melihat banyak berita tentang menghilangnya Justin. Kemudian Alec memberikan botol minum Mindy tanpa memberitahu kalau ia sudah memasukkan obat di dalamnya. Di malam hari, Mindy tidur pulas karena pengaruh obat. Sementara Alec adalah orang yang menyalakan TV di dapur saat Jackie di dapur. Alec sepertinya sangat bosan dan ternyata ia adalah orang yang membebaskan hamster peliharaan Connor. Greg mengejar hamster ke lemari di kamar Connor. Ternyata orang yang mengunci Greg di dalam lemari adalah Alec. Alec tidak melakukan apapun lagi dan saat ia mendengar Jackie datang, Alec bersembunyi di kolong kasur. Alec memakai topeng kodok, artinya sebelumnya Jackie pernah melihat Alec namun karena gelap Jackie tidak menyadarinya. Di malam hari setelah semua orang tidur, Alec keluar dari kolong kasur. Di kamar tamu ada Greg yang sedang tidur sendirian. Alec sangat iseng bahkan sampai mengencingi Greg. Alec berani melakukannya karena Greg tidur dengan obat tidur sehingga ia tak akan mudah terbangun. Artinya saat Greg terbangun ia pikir ia yang kencing padahal itu adalah ulah Alec. Keesokan harinya, Mindy terbangun dan panik melihat Alec yang merokok di atap padahal hari sudah terang. Mindy sangat marah karena Alec sulit diatur. Menurut Mindy, yang ia lakukan hanyalah ingin numpang hidup tanpa ketahuan namun Alec malah ingin meneror pemilik rumah. Alec menjatuhkan mug dari atas dan tanpa sengaja mengenai Todd yang saat ini ada di bawahnya. Mindy pikir kalau sekarang Alec sudah kelewatan. Ia ingin segera pergi, namun Alec ingin masih tetap di sini. Mindy merasa Alec mengkhianatinya karena membuatnya dalam bahaya. Mindy ingin mereka pergi sekarang juga, namun masalahnya barang-barang mereka ada di lemari di basement. Alec melihat Todd menjatuhkan ponselnya lalu membawanya untuk mengalihkan perhatian Jackie. Ia juga menyalakan musik hingga Jackie pergi dari basement. Mindy belum sempat ke basement karena Connor keburu muncul. Kemudian Jackie mengantar Connor ke sekolah. Mindy ke basement namun di sana masih ada Todd sehingga ia bersembunyi. Mindy menjadi saksi hidup saat Todd dibunuh. Dan ternyata orang yang membunuhnya adalah Greg. Greg langsung pergi untuk menyembunyikan alat pembunuhan dan sebuah tas. Sekarang di sini sudah tidak ada siapa-siapa lagi kecuali Alec dan Mindy. Di kamar tamu saat ini Alec sedang melubangi dan mencoret-coret foto keluarga Greg. Sementara di basement Mindy berencana pergi namun di saat yang sama Jackie kembali dan kini rencananya pergi gagal lagi. Mindy terus bersembunyi sampai Jackie memberitahu Greg kalau Todd meninggal. Greg pura-pura tidak tahu padahal ia yang membunuh Todd. Waktu berlalu, malam pun tiba. Greg dan Jackie pergi untuk mengubur mayat Todd. Mindy mencari Alec untuk mengajaknya pergi namun ia menemukan Alec yang sedang mengikat Connor. Melihat ini, Mindy sadar kalau Alec berbahaya. Mindy ingin menelpon polisi namun Alec mendorong Mindy hingga jatuh dari tangga dan tak sadarkan diri. Alec memindahkan Connor ke kamar mandi kemudian meninggalkan pisau hijau di sana. Sementara Mindy, Alec masukkan ke dalam mobil Greg. Namun saat akan pergi, di saat yang sama Greg dan Jackie baru pulang mengubur Todd. Setelah menemukan Connor, Jackie pergi membawa Connor ke rumah sakit sehingga Alec dan Mindy belum bisa meninggalkan lokasi. Namun ternyata setelah Jackie pergi, Greg juga pergi dengan mobil yang di dalamnya masih ada Mindy yang tak sadarkan diri. Sementara Alec masih ada di garasi. Waktu berlalu, Mindy tersadar di dalam mobil namun ia tak ingin bersuara. Ia melihat bat baseball yang Greg gunakan membunuh Todd. Namun di dalam tas ia melihat baju hijau yang dipakai Justin saat ia menghilang. Selain itu, di dalamnya ia juga melihat banyak pisau hijau yang artinya Greg adalah penculik Justin.
Greg pergi ke hutan yang gelap dan ia meninggalkan mobilnya di sana begitu saja. Saat Greg pergi, Mindy melarikan diri dengan selamat. Ia menelepon 911 memberitahu kalau ia tahu siapa penculik Justin. Namun masalahnya, Mindy tidak tahu di mana sekarang ia berada dan sinyal di sini juga kurang bagus. Tak jauh dari sana, Mindy melihat cahaya. Ia mendekatinya dan ternyata itu adalah sebuah trailer. Ia mengintip dan melihat kalau tempat ini sangat tertutup namun tidak ada siapapun. He said he's gonna kill us. Mindy memasukinya dan di sana ia menemukan Justin yang masih hidup. Namun tak hanya Justin, masih ada satu anak lain yang diculik. Mindy ingin menyelamatkan mereka, namun Greg muncul dan menyerang Mindy dengan plastik. Lalu Greg mengikat Mindy dan mengembalikannya ke mobil. Di bagasi, Greg menemukan kamera Mindy dan memeriksanya. Ia melihat kalau Mindy dan Alec menyelinap di rumahnya selama beberapa hari. Tak lama kemudian Greg kembali ke rumah. Kini ia tahu kalau ada satu lagi penyusup di rumahnya. Pertama yang ia lakukan adalah membawa Mindy kembali ke dalam rumah. Ia menidurkan Mindy kemudian membangunkannya. Greg meminta Mindy tak berteriak kemudian berdiri. Tentunya Mindy sangat ketakutan namun ia menuruti permintaan Greg kemudian berdiri. Tiba-tiba Greg menembak Mindy dan membunuhnya. Lalu dengan pistol berbeda, Greg dengan sengaja menembak tembok dengan arah berbeda. Ingat, Greg adalah seorang detektif. Ia melakukan ini agar terlihat seolah ia membunuh Mindy karena Mindy mencoba membunuhnya. Sementara di garasi, Greg sudah mendengar suara tembakan. Ia membawa kapak untuk menyerang Greg. Alec berhasil memancing Greg. Namun saat menyerang, Greg yang seorang polisi bisa dengan mudah membalikan keadaan. Namun Alec tak menyerah. Mereka terus berkelahi namun pada akhirnya Greg berhasil membuat Alec tak sadarkan diri. Kemudian dengan sengaja, Greg menusuk pisau di bahunya sendiri agar terlihat seolah Alec yang menyerangnya agar memiliki alasan untuk membunuhnya. Namun ini adalah kesalahan karena ternyata Alec tidak pingsan. Ia berhasil merebut pistol Greg dan memojokkannya. Ternyata dari awal Alec sudah mengincar Greg karena ia tahu kalau Greg adalah seorang penculik anak. Greg sudah memiliki rencana. Jika ia berhasil membunuh Alec, ia akan menjadikan Alec dan Mindy pelaku penculikan. Namun saat melihat wajah Alec, Greg sadar kalau ancaman ini tidak akan berhasil. Alec tak ingin mendengar perkataan Greg kemudian menembaknya tepat di dadanya. Namun sayangnya Spitz datang dan yang ia lihat adalah Alec yang membunuh Greg. Spitz menembak bahu Alec sehingga Alec masih hidup. Tak lama kemudian ambulan datang. Spitz berhasil menemukan Justin dan korban penculikan. Dari barang-barangnya, Spitz sadar kalau penculik ini adalah Greg. Ingat, 15 tahun yang lalu Spitz sudah memecahkan kasus penculikan dan menangkap pelakunya. Namun ternyata Spitz memang salah tangkap walau semua bukti menguatkan tuduhannya. Pelaku sebenarnya adalah Greg yang sengaja menaruh pakaian korban di rumah kambing hitam. Anak yang terbebas saat itu adalah Tommy dan temannya. Dan pria berbaju biru ini adalah Alec. Dan Alec baru selesai membalaskan dendamnya dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka tema film crime mystery. Menurut Mimin, rumah kita diisi orang tadi kenal lebih serem daripada rumah berhantu. Jadi unsur horornya dapat buat Mimin walau si Mindy tak berniat nyakitin siapapun. Walau awalnya dibuat seolah film horor supernatural namun gak terlalu kuat jadi gak begitu ngena. Kalau yang vibe-nya mirip tapi lebih horor mungkin mirip kayak The Boy. Jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Sebenarnya secara umum kejadian aneh di bagian pertama dijelaskan di bagian kedua. Hal ini membuat banyak penjelasan logis yang masuk akal. Tapi yang menurut Mimin paling aneh adalah kenapa Mindy gak kabur pas tahu kalau Alec susah diatur dan bisa ngebahayain dia. Bahkan saat kelakuan Alec makin ekstrim, Mindy punya banyak waktu buat kabur tapi gak ngelakuin itu. Di film ini dibuat seolah Mindy gak sempat karena harus terus bersembunyi. Tapi menurut Mimin, banyak momen si Mindy bisa kabur cuma karena kebutuhan film aja jadi gak bisa kabur. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist utama di film ini adalah ternyata Alec adalah korban penculikan Greg yang berhasil selamat 15 tahun yang lalu. Pasti dari awal udah banyak yang expect kalau ada orang lain yang tinggal di rumah Greg. Twistnya lumayan bikin Mimin kaget, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya happy ending karena Alec berhasil membalas dendam dengan membunuh Greg. Cuma kasihan si Mindy yang jadi korban gara-gara Alec. Cuma Mimin paling gak suka kalau ada pelaku kejahatan yang dibunuh begitu saja tanpa membayar dosa yang dilakukan. Apalagi Greg udah bikin orang yang gak bersalah di penjara lebih dari 15 tahun gara-gara ulahnya. Menurut Mimin, endingnya anti klimaks, jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Film ini berlatar waktu beberapa hari dan kita akan melihat dari dua point of view berbeda.
Hal ini membuat pace filmnya lambat karena yang dijelasin sebenarnya itu-itu aja. Cuma emang plot twistnya bagus banget, tapi endingnya menurut Mimin biasa aja. Mimin lumayan enjoy nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating ICU tahun 2019 adalah 8,2. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.